Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu di pelajaran matematika. Masih ingat kan nama Ibu? Oke, nama Ibu nih ada di pojok kiri bawahnya kalian ya, Ibu Ajeng. Oke, kali ini Ibu nggak memunculkan wajah Ibu. Jadi kalau kalian misalnya mau ketemu Ibu bisa di hari Kamis sampai Sabtu Ibu ada di sekolah. Misalnya ada materi yang kurang jelas atau apapun kalian bisa datang ke sekolah, tapi janjian dulu ya baiknya biar nggak terlalu banyak kerumunan di sekolah. Oke. Apa kabar kalian hari ini? Di hari Jumat pagi ini kita ketemu lagi di pelajaran matematika kelas 8 untuk kelas 8D, F, G, H, dan I. Mudah-mudahan semua baik-baik aja ya di masing-masing dimanapun kalian berada gitu. Biarpun pandemi, lebih sebaiknya kita di rumah aja dan mematuhi protokol kesehatan. Oke. Oh ya, jangan lupa absen ya. Kemarin itu minggu kemarin yang absen cuman sebagian aja. Padahal absen itu penting juga loh untuk nilai di e-learning itu nanti awalnya dari absen kalian, terus nilai kalian. Oh ya, Ibu juga mau ngasih tahu kalau mulai tahun ini yang ujian itu kelas 8. Kita nanti ada ujian, tapi itu untuk kelas 8. Jadi kalian nggak boleh main-main, harus serius mempelajari setiap bahan ajar yang diberikan guru kalian. Gitu. Khususnya kelas 8 ya. Oke, kita mulai aja. Kita mau bahas teorema Pitagoras yang bagian kedua. Terus sedikit flashback minggu lalu. Ini bagian kesimpulan, tapi Ibu tulis judulnya ralat karena ada materi yang akan Ibu ralat. Jadi minggu lalu itu ada suatu kesalahan. Nah, Ibu akan memperbaikinya di pertemuan kali ini, di video kali ini. Nah, ingat ya, ini kan Ibu minggu lalu ngasih tugas apa? Salin ke kesimpulan. Tapi ternyata yang ngerjain sedikit. Ibu makasih banget buat yang udah ngerjain tugas yang kemarin itu manfaatnya untuk kalian sendiri. Nanti kalian bakal nggak repot selanjutnya, karena yang kalau nilainya ada yang kosong otomatis yang nggak tahu bisa nggak ikut ujian, bisa juga nggak naik kelas mungkin ya karena nilainya nggak penuh kan. Buat yang belum merasa belum mengumpulkan bisa mengumpulkan langsung ke Ibu ke sekolah. Oke? Oke, Ibu akan ulangi sedikit kesimpulan kemarin. Jika ada sebuah segitiga, ada sisinya A, B, dan C dengan C sisi terpanjang, maka berlaku teorema Pitagoras, yaitu C kuadrat atau kuadrat sisi miringnya sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi tegaknya. Oke, jadi ini C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, bagian yang Ibu ralat adalah bagian yang kedua ini. Jadi, untuk menentukan jenis-jenis segitiga dengan menggunakan teorema Pitagoras. Nah, merupakan segitiga lancip jika C kuadrat kurang dari A kuadrat plus B kuadrat. Segitiga tumpul jika C kuadrat lebih besar dari A kuadrat plus B kuadrat. Merupakan segitiga siku-siku jika C kuadrat plus A kuadrat C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, jadi minggu lalu kan Ibu itu kebalik ya ruasnya, mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf karena pertama kali bikin video dan itu mepet banget waktunya, jadi mungkin Ibu kurang teliti. Nah, ini Ibu perbaiki. Di video kali ini kalian simak baik-baik. Jadi yang benar itu kita samakan aja lah, karena dari awal kita nulisnya udah gini, kita samakan semua C kuadratnya di sisi kiri. Nah, untuk lancip dia tandanya kurang dari. Kemarin masih ada yang bingung ya bikin tanda kurang dari sama lebih dari. Kalau kurang dari itu tandanya seperti ini. Seperti ini, kalau bingung kasih Kak. Kak. Kalau lebih dari itu gini, sama-sama dikasih garis di sebelah kiri. Jadi kalau gini terus kita kasih garis kan kecil, berarti kan kurang dari. Kalau ini lebih dari gitu. Ya, kurang dari atau ini kurang juga bisa. Kurang.
kurang ini lebih ya. Jadi misalnya ada minggu lalu kan ada 36. Itu lebih dari 34. Kemarin ada yang nulis 36 itu kurang dari ini salah ya. Tandanya pasti kalau 36 itu lebih dari 34. Oke. Jadi supaya jelas Ibu samakan ruasnya di kiri semua. Kalau tandanya lebih kecil berarti lancip. Kalau tandanya lebih besar berarti tumpul. Kalau sama dengan berarti siku-siku. Oke. Nah, sekarang kalau perbandingan segitiga siku-siku dengan sudut istimewa. Sisi terpendek, sisi terpanjang dibanding sisi lainnya. Ibu ganti istilahnya. Jadi di pertemuan kali ini Ibu ganti istilahnya supaya lebih mudah mengingatnya ya. Jadi sisi terpendek banding sisi terpanjang banding sisi lainnya. Jadi kalau sisi terpanjang itu sisi miringnya ya. Nah, itu pasti lebih besar nilainya. Yang sudut 45 derajat, yang dengan segitiga sama kakinya itu, sisi terpendek banding sisi terpanjang banding sisi lainnya itu 1 banding akar 2 banding 1. Nah, karena dia sama kaki kan, jadi sisi-sisi tegaknya itu sama nilainya. Makanya yang berbeda hanya sisi miringnya atau sisi terpanjangnya itu akar 2. Oke. Oke, slide ini kalian ingat baik-baik ya, karena teorema Pythagoras itu pada intinya adalah semua ini. Jadi kalau kalian menguasai ini semua, kalian bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan teorema Pythagoras menggunakan semua ini. Oke. Oke, untuk yang sudut-sudut istimewa tadi yang 30, 60, dan 45 derajat itu bisa kalian ingat dengan cara ini juga. Jadi untuk sisi terpendeknya itu dimisalkan dengan Ki. Berarti sisi lainnya Ki akar 3. Sisi terpanjang 2. Berarti sisi terpendek dibanding sisi terpanjang dibanding sisi lainnya. Sisi terpendeknya apa ini? Ki. Sisi terpanjang 2 Ki. Sisi lainnya Ki akar 3. Kalau Ki-nya kita hilangin, kita sama-sama bagi Ki kan. Ki bagi Ki 1, 2 Ki bagi Ki 2, Ki akar 3 bagi Ki, tinggal akar 3 gitu. Atau yang ini bisa juga sisi terpendek banding sisi terpanjang banding sisi lainnya. P dibanding P akar 2 dibanding P. Atau sama-sama dibagi P jadi ini ya. Ini, karena ini kan ada tanda samanya sama. Berarti ini otomatis gitu ya, oke? Oke, kita mau bahas tugas yang kemarin Ibu kasih. Ibu masih agak, bukan kesel sih, apa ya, kecewa. Karena kalian membuat kesan yang kurang baik karena tidak mengerjakan tugas dari Ibu. Padahal Ibu cuman, kalian salah pun nggak apa-apa. Justru Ibu tuh pengen tahu kalian salahnya di mana, sehingga kita bisa perbaiki sama-sama gitu. Oke, mulai aja kita bahas untuk soal yang kemarin tuh ini soal nomor 2 ya. Kalau yang nomor 1 kan nulis kesimpulan. Ini soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Panjang sisi PQ sama dengan, yang ditanya adalah ini. Kita misalin aja X ya. Ini kan segitiga siku-siku dengan ini sisi miringnya. Rumusnya segitiga siku-siku apa? C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C kuadratnya, ini berarti C. C kuadratnya
26 kuadrat. A kuadratnya terserah ya, mau yang X atau yang 24. Kita misalnya X saja. Yang B 24 kuadrat. 26 kuadrat berapa? Ya, 6, 7, 6. X kuadrat ditambah 24 kuadrat, 5, 7, 6. Kita pindah ruasnya, 6, 7, 6. Ini plus dipindah ke kiri jadi min 576. Sama dengan X kuadratnya tetap di kanan. 676 kurang 576, 100. Ini X kuadrat. X kuadrat sama dengan 100. Berarti X sama dengan akar 100. Sehingga X sama dengan 10 cm. Siapa yang benar jawabannya? Good job. Oke, lanjut. Soal yang selanjutnya. Ukuran sisi yang membentuk segitiga lancip ditunjukkan oleh. Ingat yang tadi Ibu tulis, yang Ibu ralat tadi ya. C kuadrat kurang dari A kuadrat plus B kuadrat itu lancip. C kuadrat lebih dari A kuadrat plus B kuadrat itu tumpul. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat itu siku. C-nya ini sisi terpanjang ya. Nah, sekarang perhatikan yang Romawi 1. 3, 5, dan 6. Mana sisi terpanjangnya? Oke, yang ini ya, 6 ya. Berarti C-nya sama dengan 6. Sekarang kita hitung. C kuadrat sama dengan 6 kuadrat sama dengan 36. Sekarang kita hitung A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 3 kuadrat berapa? 9. 5 kuadrat 25. 9 tambah 25, 34. Nah, sekarang kita mau 36 kita bandingin sama 34. Lebih kecil apa lebih besar? 36 itu lebih besar. Karena ini C kuadrat berarti lebih besar dari A kuadrat plus B kuadrat. Berarti ini apa ya? Tumpul. Ingat ya, kalau gini berarti kurang dari kurang. Kalau gini berarti lebih dari ya. Kemarin ada yang masih salah tandanya. Coba dicek lagi ya. Oke, untuk yang Romawi 2. Mana yang sisi paling panjang? Sisi terpanjangnya? Oke, 13 ya. Berarti C-nya 13. Sehingga C kuadrat sama dengan 13. Kuadrat sama dengan 169. A kuadrat plus B kuadratnya sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan 25 ditambah 144 sama dengan 169. Nah, ini 169. 169. Wah, ternyata sama dengan. Berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Kalau seperti ini berarti dia siku. Oke, udah mulai ngerti kan? Sekarang Romawi ketiga. Mana sisi yang terpanjangnya? 16, 24, atau 32? 32. Ya tinggal pilih aja yang mana yang paling besar angkanya. Itu kan yang paling panjang kan berarti. C-nya sama dengan 32. C kuadrat sama dengan 32 kuadrat. Coba dihitung 32 kuadrat itu berapa? 1024. Oke, sekarang A kuadrat plus B kuadratnya kita hitung juga. 16 kuadrat ditambah 24 kuadrat. 16 kuadrat itu 256. 24 kuadrat 576. Sehingga ini 8.
1832. Benar nggak? Iya, oke. Nah, sekarang kita bandingkan 1024 dengan 832. Lebih besar, karena lebih besar C kuadrat lebih besar dari A kuadrat plus B kuadrat, sehingga dia tumpul. Sekarang yang Romawi 4. Mana sisi terpanjangnya? 34. Berarti C kuadrat sama dengan 34 kuadrat. 34 kuadrat berapa, nak? 1156. Oke. Sampai sini mungkin udah bisa ya, tapi supaya ini, nah sekarang kita cari yang A kuadrat plus B kuadratnya. 20 kuadrat ditambah 30 kuadrat. 20 kuadrat 400. 30 kuadrat 900 sama dengan 1300. Nah, sekarang kita bandingkan 1156 dengan 1300. Banyak mana? 1156 berarti lebih kecil. Karena lebih kecil berarti C kuadrat kurang dari A kuadrat plus B kuadrat. Berarti dia lancip. Sehingga yang jawabannya, ukuran sisi yang membentuk segitiga lancip ditunjukkan oleh nomor 4. Sebagian ada yang benar, Ibu cukup takjub ya. Berarti kalian mungkin baca bahan ajar lain sehingga jawabannya benar. Good job. Kan Ibu komenin tuh yang betul semua. Good job. Yeay. Oke. Kalian bisa pertahankan ya. Ingat, pokoknya ingat ini. Ini adalah kunci untuk mencari jenis-jenis segitiga. Selanjutnya, ketika ada gambar seperti ini, segitiga siku-siku ya ini. Panjang sisi AB, yang ditanya adalah AB. Ada tanda seperti ini berarti dia segitiga sama kaki. Ketika sama kaki berarti ini 45 derajat. Oh, sorry. 45 derajat. Nah, ingat nggak kalau sudutnya istimewa berarti dia ada perbandingannya ya, sisi terpendek banding sisi terpanjang banding sisi lainnya. Sisi terpendek itu 1, sisi terpanjang akar 2, sisi lainnya 1. Nah, ini sisi terpanjang di depan siku-siku itu sisi terpanjang. Nah, berarti AC per sembarang aja ya AB. Kan yang ditanyakan AB berarti AB. AC itu sisi terpanjang berarti akar 2. Ini kan sisi. Ini ambil sisi terpanjang dibanding sisi terpendek. Ini karena dia sama, jadi ini sisi terpendek sama sisi lainnya itu sama. Akar 2 per 1 ya. Ini kan akar terpendek 1. Nah, AC-nya itu diketahui 24. Berarti 24 per AB sama dengan akar 2 per 1. Jadinya dikali silang 24 kali 1 akar 2 AB. AB, ini butuh keruasnya ya. 24 per akar 2 dikali sekawannya. Karena dia di bawahnya ini akar 2, supaya akar 2 di bawah ini hilang, kita kali sekawannya. Akar 2 kali akar 2 kan 2, berarti 24 per 2 akar 2. Sama dengan 12 akar 2. Nah, kemarin pas Ibu cek tugasnya, ada juga yang mengerjakan dengan cara seperti ini. Dimisalkan ini X, berarti ini juga X. Nah,
Karena ini segitiga siku-siku, berarti X kuadrat 24 kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah X kuadrat. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, ya kan? 24 kuadrat sama dengan 2X kuadrat. 24 kuadrat Bapak 57, 6. 2X kuadrat. X kuadratnya sama dengan 576 dibagi 288. Cuman banyak juga yang salah di stepnya ini. X sama dengan akar 288. Nah, akar 288 itu berapa sih? Akar 2 dikali 144. Akar 2. Akarnya 144 berapa? Ini sama aja gini ya, kalau 2 dikali 144 berarti akar 2 dikali akar 144 berarti 12 akar 2. Gini juga betul. Nah, jawaban seperti ini atau seperti ini Ibu betulkan. Kalian boleh pakai cara yang mana aja. Kalau kalian misalnya, nggak inget lah perbandingannya pakai cara kayak gini aja, silahkan. Boleh-boleh aja. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Masih dengan segitiga dengan sudut istimewa. Ini ada 30, ini 60. Yang ditanya adalah PR. Sisi PR-nya itu berapa? Oke. Untuk menghitung PR itu dari sini ke sini ya. Kita bisa cari SR-nya dulu, lalu kita cari PS, nanti tinggal ditambah PS tambah SR, atau bisa juga kita cari dulu ini berapa, salah satu sisi yang segitiga siku-siku yang besar ini. Oke, Ibu akan cari, paling banyak kalian itu pakai cara yang cari ini dulu, terus kemudian cari ini, lalu nanti dijumlahkan. Ibu akan pakai cara itu dulu, oke? Untuk sudut 30 dan 60 itu perbandingannya adalah seperti ini. Sisi terpendek dibanding sisi terpanjang dibanding sisi lainnya. Itu perbandingannya adalah 1 dibanding 2 dibanding akar 3. Nah, untuk segitiga QSR, sikunya di S ya. Sisi terpendeknya itu berarti RS. Ini ya yang terpendek. Sisi terpanjangnya berarti terpanjang itu depan siku-siku. QR. Sisi lainnya berarti yang QS. Nah, untuk segitiga yang PQS atau PSQ ya. Karena siku-sikunya kan di sini. PSQ sisi terpendeknya berarti yang QS. Sisi terpanjangnya depannya siku-siku berarti PQ. Dan sisi lainnya berarti PS. Oke. Perhatikan segitiga QSR. Kita mau cari RS. Berarti RS dibanding yang diketahui yang mana? Yang QS. Oke, kita banding QS sama dengan RS itu 1 ini ya. RS itu 1, QS itu ini. Akar 1 per akar 3. Oke. Kita ganti dengan yang RS kan kita mau cari. QS-nya kita ganti dengan 3. 3 itu dari sini ya, dari yang diketahui ini loh. Sama dengan 1 per akar 3 dikali silang menjadi akar 3 RS sama dengan 3. Sehingga
RS sama dengan 3 per akar 3. Ingat kalau akarnya di bawah, supaya ini kita kalikan sekawannya, kita kalikan akar 3. Berarti 3 per 3 akar 3. Berarti RS-nya sama dengan akar 3. Kita dapat RS-nya akar 3. Sekarang perhatikan segitiga yang satunya. PSQ. Kita mau cari PS. Dan yang diketahui adalah QS. Berarti QS per PS. QS-nya 1. Ini ya, QS itu 1. PS itu akar 3. Kita ganti QS-nya diketahui 3 per PS yang kita cari 1 per akar 3. Sehingga ini kalau dikali silang 3 akar 3 sama dengan PS. Ini kan naik ke sini nih ke sini. Nah, berarti PS-nya ini 3 akar 3 sehingga PR sama dengan PS ditambah RS sama dengan 3 akar 3 ditambah akar. Karena sama-sama punya akar 3, berarti ini bisa dijumlah. 3 ditambah 1, berarti 4 akar 3. Siapa yang betul? Oke, lumayan banyak. Hampir semuanya betul untuk nomor ini. Oke, kita lanjut. Nah, materi selanjutnya di pertemuan hari ini tuh sebenarnya ini menerapkan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan permasalahan nyata. Jadi kalau minggu lalu dan barusan kita bahas itu bentuknya nyata, segitiga bentuknya tuh udah dikasih tahu segitiga ini sisinya, ini sisinya. Nah, kali ini kita mau bahas kalau dia untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Untuk ngitung apa sih gitu. Nah, ini contohnya ya nomor 1. Sebuah kapal berlayar sejauh 100 km ke arah barat, kemudian berbelok ke arah selatan sejauh 75 km. Jarak terpendek kapal tersebut dari titik keberangkatan adalah. Kalau dapat soal seperti ini, kita harus gambarkan dia ya. Jadi kita buat gambarnya dari ilustrasi ini. Sebuah kapal berlayar sejauh 100 km ke arah barat. Biasanya itu kalau utara itu atas. Utara. Berarti lawannya utara selatan. Terus? Ya, berarti ini barat. Ini kalian tahu nggak sih lagu yang barat, barat, laut, utara, timur, laut, timur, tenggara, selatan, barat, daya. Nah, kalian bisa tuh pakai lagu itu. Jadi gini ya, nah sebuah kapal berlayar sejauh 100 km ke arah barat, berarti ke arah sana ya. Berarti ke arah barat, maaf ini miring 100 km, kemudian berbelok ke arah selatan. Berarti dari sini ke selatan 75. Nah, jarak terpendek berarti dari titik keberangkatan ke titik akhirnya. Kita tarik garis berarti set. Ah, oke. Sebentar. Perbaiki dulu. Set. Nah, ini 100. Yang ditanya adalah X. Nah, ternyata ini membentuk siku-siku dengan C-nya itu X. Berarti X kuadrat sama dengan 100 kuadrat ditambah 75 kuadrat. 100 kuadrat itu berapa sih? Tambah
75 kuadrat. Berapa yo? 5, 6, 2, 5. 1. Sehingga X-nya sama dengan akar 15625. Berapa? Ternyata 125 km. Jadi jarak kapal tersebut adalah 125 km. Mudah kan? Jadi jangan panik dulu kalau dapat soal seperti ini. Kalian dari kalimat pertama kalian gambarkan dulu biar jelas. Sebuah kapal berlayar sejauh 100 km. Oh, berarti ke arah barat tuh kanan. Terus berbelok ke arah selatan berarti ke bawah gitu. Ternyata cuma suruh ngitung sisi miring segitiga siku-siku aja gitu. Oke? Oke, lanjut nomor 2. Masih mencari jarak, tapi ini agak berbeda. Jadi, seorang nahkoda kapal melihat puncak mercusuar yang berjarak 100 meter dari kapal. Jika diketahui tinggi mercusuar 60 meter, tentukan jarak nahkoda dari puncak mercusuar. Oke. Ini misalnya kapalnya di sini titik. Dia melihat di sini mercusuarnya. Mercusuar kan tinggi ya. Nah, ini mercusuarnya. Nah, jarak dari sini ke sini itu 100 meter. Ini ceritanya kapalnya ya. Jika diketahui tingginya. Nah, tentukan jarak nahkoda dari puncak mercusuar. Puncak mercusuarnya ini. Jarak nahkodanya berarti ini. Nah, berarti kita nyarinya X. Ternyata dia segitiga siku-siku lagi. Oke, berarti X kuadrat sama dengan 100 kuadrat ditambah 60 kuadrat. Sama seperti yang tadi. Ditambah berarti X-nya sama dengan akar 13600. 116,62. Sekitar ini ya. Meter. Jadi jarak nahkoda dari puncak mercusuar itu 116,62. Nah, sama kan ternyata cuman ditanya sisi miringnya juga, tapi soalnya udah kelihatan serem, tapi sebenarnya enggak ya. Makanya kita perlu menggambarkan dia dari kalimat awal itu seperti apa gitu. Oke? Mudah-mudahan jelas ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini agak panjang soalnya. Seorang anak akan mengambil sebuah layang-layang yang tersangkut di atas sebuah tembok yang berbatasan langsung dengan sebuah kali. Jadi, ada layang-layang. Gimana sih gambar layang-layang gini? Ya, siapa yang suka main layang-layang? Nah, ini. Bentuknya gini nggak sih? Ya, bener ya. Di atas tembok. Anggaplah ini tembok. Ini temboknya ya. Berbatasan langsung dengan kali. Nah, ini kalinya nih. Ini kali. Anak tersebut ingin menggunakan tangga untuk mengambil layang-layang. Oh, ini anaknya di sini ya ceritanya. Ini anaknya. Anak tersebut ingin menggunakan sebuah tangga untuk mengambil layang-layang tersebut dengan cara meletakkan kaki tangga di pinggir kali. Berarti dari sini. Jika lebar kali tersebut 5 meter, berarti lebar kali kan berarti dari sini ke dari pinggir kali ke temboknya ini ya. Bentar, agak miring. Ini 5 meter. Terus ini tangganya mau dia senderin. Tinggi temboknya 12 meter. Berapakah
Hitung panjang tangga minimal yang diperlukan. Nah, berarti panjang tangga kan ini ke sini. Ternyata yang ditanya sisi miring lagi. Oh, ternyata cuman ditanya sisi miringnya segitiga siku-siku aja ya. Seperti ini, sama dengan 5 kuadrat 25, 12 kuadrat 1, 4, 4, 1, 6, 9, sehingga X akar 1, 6, 9 itu 13. Jadi panjang tangga minimalnya kalau mau ngambil layang-layang 13 meter. Tinggi banget ya. Butuh tangganya. Sampai sini ngerti ya? Insya Allah ngerti lah. Pokoknya resapi dari kalimat awal terus kita gambarkan ilustrasinya seperti apa. Lanjut, 2 buah tiang berdampingan berjarak 24 meter. Jika tinggi tiang masing-masing adalah 22 dan 12, hitung panjang kawat penghubung antara ujung tiang tersebut. Oke. Kita gambarkan dulu 2 buah tiang berdampingan. Berjarak 24. Oh, misalnya ada tiang. Ini kan 22 sama 12, berarti yang satu tiangnya tinggi, yang satu tiangnya separohnya. Ini 2 tiang, yang satu 22 meter, yang satu 12 jaraknya ini 24. Hitunglah panjang kawat penghubung antara ujung tiang tersebut. Nah, berarti panjang kawat penghubung adalah di sini ke sini. Set. Nah, loh, ini bentuknya apa ya? Trapesium, betul. Tapi untuk ngitung X ini gimana caranya ya? Nah, kita tarik dulu garis di sini. Ini siku-siku ya. Siku-sikunya di sini. Ini bentuknya jadi persegi. Nah, ini sama dengan dari sini ke sini. Berarti ini 12. Karena ini dari sini ke sini 12, berarti ini 22 dikurang 12, berarti ini 10. Oke. Nah, dengan seperti ini, berarti ini 24 ya. Ini kan sama dengan ini. 24. Kita bisa cari X-nya pakai teorema Pythagoras karena kita udah tahu ini dan tahu ini. Ini kan sisi miringnya ya, X itu sisi miring. Dx kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah 24 kuadrat sama dengan 100. 24 kuadrat itu 576. 100 tambah 576, 676. Ternyata X-nya kita peroleh akar 676 itu 26. Wah, ternyata jaraknya 26 meter. Gampang bukan? Gampang, yang penting jeli. Melihat, oh ini sama dengan ini ya, oh ini sama dengan ini, berarti ini sisanya gitu. Kalian harus bisa menggambarkan. Ini soal selanjutnya. Ada tiang bendera. Udah lama ya kita nggak ikut upacara. Terakhir upacara kapan ayo? Ingat nggak? Nah, sekarang kita ngitungin ini dulu ya, tiang bendera. Sebuah tiang bendera akan diisi kawat penyangga agar tidak roboh seperti gambar di bawah ini. Jadi ini disangga biar nggak roboh tangganya. Jika jarak kaki tiang dengan kaki kawat penyangga adalah 8 meter, jadi ini kebetulan di gambarnya udah ditulis. Kelihatan nggak ini? Ini 8. Jarak kaki tiang dengan ujung kawat penyangga pertama. Jarak kaki tiang, ini kan kaki tiangnya, dengan penyangga pertama. Itu 6 meter, ini 6 ya. 6. Dan jarak kawat penyangga pertama dengan jarak penyangga kedua 9. Berarti jarak penyangga pertama dengan penyangga kedua itu 9. Ini kelihatan ya, nggak usah ibu tulis ulang lagi. Hitunglah panjang total kawat yang diperlukan. Nah, panjang kawat diperlukan berarti ini dong, dari sini ke sini. Sama dari sini ke sini, berarti ini ditambah ini. Jadi kawat penyangga pertama ditambah kawat penyangga kedua.
2. Kita misalkan ini X, ini Y ya. Kita cari dulu X-nya. Ups, ini belum Ibu bikin garisnya, nggak apa-apa lah ya. X kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 36 ditambah 64 sama dengan 100. Berarti X sama dengan akar 100 yaitu 10. Sekarang kita cari Y. Y itu berarti segitiga yang besar ini ya. Jadi ini kan kalau kita pisah, set, aduh, miring deh. Aduh, miring lagi. Set. Nah, ini kawat penyangga pertama. 6, 8. Ini tadi 10. Nah, yang kawat penyangga kedua kan gini. Set. Ini 8. Yang ini ditanya, Y masih. Nah, yang ini berarti dari sini ke sini. 9 ditambah 6 berarti 15. Kita cari sekarang Y kuadrat. 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 15 kuadrat itu 225 tambah 64 atau 289. Y-nya akar 289. Berapa ya ini? 17. Oke. 17 berarti udah ketahuan nih. Yang ditanyakan hitunglah panjang total. Total kawat berarti X plus Y sama dengan 10 ditambah 17 sama dengan 27 meter. Ingat, ada lagi pertanyaannya. Dan hitunglah biaya yang diperlukan jika harga kawatnya itu 25.000 per meter. Berarti biaya sama dengan total kawat yang dibutuhkan 27 meter dikali 25.000. Berapa ini? Jadi biayanya 675.000 rupiah. Oke. Ini. Oh ya, dah. Oke, itu tadi soal-soal penerapan teorema Pitagoras. Itu cuma sebagian kecil, sebenarnya banyak banget. Cuman Ibu belum bisa menjelaskan semua di video ini. Nanti next Ibu bakal bikin video khusus membahas soal-soal yang itu bakal kita pakai sebagai kisi-kisi ulangan harian. Jadi minggu depan kita akan ulangan harian melalui e-learning. Mungkin lewat CBT-nya itu ya. Atau nanti ada pengumuman selanjutnya. Pokoknya kalian pelajari materi-materi yang dijelaskan dalam presentasi ini, oke? Nah, untuk pertemuan yang kedua ini, tugasnya yaitu kalian kerjakan soal ini. Cuma satu aja, cukup satu aja. Tolong dikerjakan dengan baik sehingga nilainya penuh, oke? Ingat kata Ibu tadi, kalau kelas 8 itu nanti bakal ikut ujian. Jadi, kalau kalian tidak memenuhi nilai, bisa jadi kalian tidak bisa ikut ujian dan tidak naik kelas. Jadi tugasnya itu soal satu ini, gambarkan ilustrasinya dan hitung hasilnya, lalu unggah di e-learning. Jadi digambar, ini kan sebuah tenda berdiri menggunakan beberapa tali yang diikatkan ke dasar tanah dari ujung tenda. Nah, bikin sebuah tenda tuh bentuknya gimana sih? Nah, terus jika panjang tali yang digunakan adalah 20 meter, nah talinya tenda itu gimana sih? Gitu. Pokoknya buat serapi mungkin, sebaik mungkin gitu. Clue-nya ini masih pakai teorema Pitagoras. Perhitungannya sangat sederhana. Kalian pasti bisa, Ibu yakin kalian pasti bisa. Oke, jelas tugasnya. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung japri WA Ibu atau bisa juga datang ke sekolah setiap hari Kamis sampai Sabtu Ibu ada di sekolah.
bisa terlebih dahulu WA, "Bu, saya mau ke sekolah minta tolong jelasin yang bagian ini saya kurang paham." Boleh datang aja ke sekolah, oke? Oke, sekian, eee, pembahasan materi teorema Pythagoras kita yang kedua. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan, stay di rumah, makan yang cukup, olahraga, berjemur, gak usah kemana-mana, tetap semangat pokoknya ya. Biarpun di rumah tetap harus belajar. Terus jangan lupa juga kita minggu depan mau ada ulangan harian. Persiapkan diri kalian ya. Belajarnya cukup dari materi hari ini bisa. Karena hari ini Ibu udah sekalian mengulang materi minggu lalu. Ibu perbaiki kan. Jadi kalian harus mempersiapkan diri. Oke, sekian ya anak-anak. Semoga ilmu yang Ibu berikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Bisa bermanfaat untuk orang lain. Semoga juga kita semua selalu diberi kesehatan. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.